warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah ada yang bergabung di acara seminar online di pagi hari ini di tanggal 10 bulan Januari tahun 2020? Apakah terdengar suara saya dengan baik? Mungkin yang sudah bergabung bisa mengetikkan di kolom komentar.
tidak banyak menguras waktu, maka seminar online akan kami mulai saat ini juga. Jadi bagi Bapak Ibu, Ayah Bunda serta para guru yang sudah atau mungkin terlambat datang nanti bisa melihat replaynya di video yang akan kami sharekan di halaman dari EduKids serta di YouTube yang kami kelola seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku kok belum bisa berhitung seperti itu. Ya, seminar online ini tersenggara atas keprihatinan atau banyak keluhan yang muncul di masyarakat tentang banyak terjadi hal yang muncul anak-anaknya yang sudah berusia 6 tahun, 7 tahun, bahkan 8 tahun belum cakap dalam berhitung. Gelisah nggak? Pasti gelisah. Bagi seorang tua pasti gelisah. Tapi bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita memecahkan kegelisahan itu agar menjadi sesuatu yang positif dan menjadi solusi bagi anak-anak kita seperti itu. Nah, seminar online ini merupakan bagian dari EduKids Class, di mana EduKids adalah sebuah komunitas pendidikan dan pengasuhan anak agar anak-anak Indonesia tumbuh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang kuat, dan juga anak-anak yang secara tumbuh kembangnya sesuai dengan porsi mereka seperti itu. Kita akan mulai terlebih dahulu. Tak kenal maka kita harus berkenalan, betul ya Bapak Ibu ya. Izinkan saya mengenalkan terlebih dahulu. Saya Samsul Huda, Bapak Ibu. Ayah Bunda, kebetulan saya adalah chief dari EduKids ini, dimana profil saya lebih dari sejak tahun 2020 tahun yang lalu saya terjun menjadi seorang guru di bidang anak-anak. Kemudian selama 6 tahun saya berkecimpung di dunia playgroup atau lebih dikenal sekarang adalah pendidikan anak usia dini, serta atau lebih kenal kalau dulu ada kelompok bermain, meskipun sekarang sudah cukup banyak. Kemudian ada juga saya juga di dalam satu sekolah atau yayasan, saya berkecimpung di Rodotul Atfal atau sekolah atau taman kanak-kanak di bawah Kementerian Agama. Serta di sejak tahun 2009 hingga sekarang saya masih aktif karakter. Kemudian sejak tahun 2018 saya berusaha untuk berbagi pengalaman dan juga kesempatan menjadi seorang konsultan pendidikan dan manajemen pendidikan. Dalam arti apa? Banyak di lapangan Bapak Ibu sekolah-sekolah yang membutuhkan sentuhan, di mana sentuhan ini terkadang tidak diwadahi oleh perkumpulan guru dan juga oleh dinas pendidikan, serta belum ada kesempatan untuk bisa berkembang. Ini menjadi salah satu kegelisahan saya agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju. Maka dalam prinsip saya harus bergabung, saya harus menjadi bagian dari pendidikan tersebut. Masih sebenarnya masih cukup banyak yang bisa saya berikan sebenarnya profil saya. Salah satunya di sejak tahun 2013 hingga sekarang saya adalah konsultan dunia pendidikan. Kemudian bergabung dengan Herbalis, ternyata masih ada irisan yang cukup erat seperti itu. Nah, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, serta para guru dimanapun Anda berada, yang perlu Ayah, Bunda, dan juga para guru pahami adalah bahwa kita perlu merubah mindset kita, atau kita perlu menata mindset kita tentang pengembangan pendidikan atau bagi perkembangan anak-anak kita. Terkadang kita mendahulukan ego kita tanpa memperdulikan anak-anak kita.
tanpa memperdulikan psikologi dari anak-anak kita. Katakanlah seperti ini, merasa bahwa anak kita sudah cukup besar, katakanlah di usia 5 tahun, 6 tahun, kita berikan mereka dorongan, push sekuat mungkin untuk mereka bisa membaca, mereka bisa berhitung dengan skala yang lebih besar. Boleh saja, asalkan anak-anak tersebut atau psikologinya cukup kuat. Tetapi kalau seandainya psikologinya tidak mumpuni atau belum berkembang secara optimal, maka push yang seperti ini akan membuat perkembangan neurologi atau perkembangan neutron-neutron saraf di otak akan cenderung tidak berkembang secara optimal. Nah, salah satunya yang menjadi kegelisahan dari ayah bunda dan para guru adalah atau di keluarga ayah bunda, putra putri ayah bunda semuanya merasa gelisah ketika anaknya di usia 6 tahun, salah satunya ya, di usia 6 tahun ternyata masih belum bisa berhitung, belum bisa penjumlahan dan pengurangan. Nah, seperti itu. Ini yang sering terjadi. Nah, sebenarnya apa yang bermasalah? Kesulitan belajar ini kita perlu dipetakan permasalahannya di mana saja, seperti itu. Nah, kesulitan belajar itu kalau saya membagi dalam 4 bagian, yaitu kesulitan belajar dalam bidang aritmatika sederhana, itu yang pertama. Yang kedua adalah kesulitan dalam membaca simbol angka, matematika, dan juga kata. Dalam arti seperti ini, misalkan kata dalam pendidikan dasar di kelas kurang lebih di kelas 2 atau 3 ada seorang anak itu diminta untuk menuliskan hurufnya, misalkan menuliskan 123.000 seperti itu. Nah, itu ditulis menggunakan tulisan huruf seperti itu. Nah, ini tidak mudah bagi orang yang mengalami kesulitan belajar di bidang math seperti itu atau di bidang matematika. Nah, ini permasalahan tersendiri sebenarnya. Kemudian ada di sisi yang lain permasalahan di lapangan yang sering saya jumpai adalah tidak dapat mengurutkan dari hal yang paling kecil hingga terbesar, bahkan sebaliknya. Ini hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan penjumlahan dan pengurangan. Bagi anak-anak usia dini, ini hal yang paling mutlak untuk dikuasai. Kenapa? Ketika mereka mengetahui besar, kecil, dan urutannya, maka sebenarnya itu adalah sebuah pintu yang sangat baik dan sangat kuat agar ketika di masa aritmatikanya, belajar aritmatika sederhananya, dia memiliki kemampuan yang cukup baik seperti itu. Nah, ini kesulitan belajar yang tahap yang ketiga. Tapi yang keempat ini yang agak butuh perhatian, yaitu tidak dapat atau kurang mampu membaca grafik. Grafiknya seperti apa? Contoh misalkan, kalau kita nanti di usia anak-anak kita di pendidikan dasar, anak-anak kita sudah dikenalkan dengan mengetahui diagram. Nah, dengan kita mengetahui diagram dan kesulitan untuk membaca diagram, maka ini ada juga menjadi sebuah masalah dalam bidang berhitung atau bidang matematika. Nah, menjadi pertanyaan, Bapak Ibu semuanya, apakah atau para guru semuanya, apakah anak-anak Bapak Ibu semuanya, ayah bunda semuanya memiliki kesulitan belajar di bidang 4 hal ini? Kalau belum atau kalau tidak, maka segera berikan kesempatan kepada mereka dalam bentuk tahapan pembelajaran secara maksimal. Baik, para guru, mungkin kalau para guru pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak sudah memahami bagaimana belajar atau anak-anaknya belajar mengembangkan kognitif. Salah satunya misalkan ketika seorang di masa awal-awal tahun pembelajaran, sekitar bulan September, Oktober, biasanya seorang guru TK atau guru playgroup, saya katakan di usia 3-4 tahun ya, seperti itu. Di usia 3-4 tahun, seorang anak dia harus bisa memetakan atau sudah bisa menyebutkan warna tertentu. Contoh misalkan, warna merah, warna biru, warna hijau, warna hitam, minimal hingga 5.
5 warna mereka sudah bisa membedakan. Ini salah satu adalah aspek perkembangan atau aspek standar tingkat perkembangan anak yang harus dicapai oleh anak di usia 3 hingga 4 tahun. Para guru bisa melihat kembali mungkin di standar kompetensi atau bisa katakan di STTP-nya ya. Kemudian dilihat apakah standarnya sudah sesuai. Di anak usia 4 hingga 5 tahun apa yang harus dicapai. Nah, ini harus dipetakan oleh para guru. Nah, bagaimana dengan ayah bunda, bagaimana dengan orang tua yang ada di rumah? Apakah perlu untuk membaca hal tersebut? Jika bapak ibu atau ayah bunda di rumah mengetahui klasifikasinya, bagaimana memetakan pembelajaran berhitung akan lebih baik. Tetapi kalau saya menggunakan cara secara umumnya saja, saya mengajarkan berhitung secara umumnya saja seperti itu, nggak masalah sebenarnya. Yang penting adalah tahapan-tahapan pembelajaran yang harus ayah bunda dan para guru semuanya memahami seperti itu. Kita akan masuk di slide berikutnya. Saya akan coba masuk. Prinsip belajar secara umum ada 3M. Saya bilang seperti itu. Kalau kita melihat 3M, ada gambar mata, ada gambar telinga, ada gambar tangan, ayah bunda dan juga para guru semuanya, kira-kira apa yang dalam bayangan? Kalau saya mempelajari secara umum, ini sebenarnya adalah pengalaman saya pribadi. Kemudian saya compare dengan teori-teori pembelajaran yang ada yang dikembangkan oleh para ahli pendidikan. Secara umum, saya mengklasifikasikan pembelajaran dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah seorang anak itu akan bisa dengan baik belajar dalam proses pendengaran. Jadi mendengar, melihat, dan merasakan 3M. Nah, mendengar itu lebih kuat, tetapi di dalam slide ini ya, dalam slide ini saya memang tidak mengurutkan. Saya tidak mengurutkan entah itu mata di nomor berapa, tidak. Tetapi secara umum ini adalah hal yang perlu Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, serta para guru perhatikan, bahwa secara umum pendidikan anak itu tidak lepas dari 3M ini, yaitu melihat, mendengar, dan merasakan. Tetapi kalau saya pribadi itu lebih senang jika saya berikan kepada mereka dengan cara mendengar mereka terlebih dulu. Mereka mendengarkan apa yang saya sampaikan. Seperti ceramah, betul, seperti ceramah. Nah, setelah mereka mendengar, mereka akan bisa melihat. Setelah melihat, baru mereka merasakan. Pernah sih Bapak, Ibu, atau Ayah, Bunda, atau mungkin para guru semuanya pergi ke mall misalkan, kemudian di mall ini ditawari oleh para SPG atau mungkin yang di mall orang yang berjualan ya, SPG ya, betul ya. Nah, itu mereka akan disapa, Bapak, Ibu, ayo kita belanja kayak gitu. Ini ada barang baju yang murah seperti itu. Bagi kita yang suka ke mall, pasti akan dengan senang hati untuk masuk dalam ruang atau supermarket tersebut seperti itu. Nah, setelah kita benar-benar mendengarkan dengan baik, maka kita akan mencoba melihat barang apa sih yang dijual seperti itu. Tidak jauh-jauh deh, tidak hanya di mall. Biasanya di pinggir jalan, ketika kita berjalan-jalan bersama keluarga atau mungkin sendirian atau mungkin dengan teman, biasanya ada orang yang menawari kepada kita, Bapak, Ibu, ini ada manisan seperti itu di pinggir jalan, ada manisan harganya Rp1.000. Buat orang-orang yang tertarik, pasti akan melihat apa sih yang dilihatnya, apa yang dijual seperti itu. Nah, setelah kita melihat, maka secara otomatis biasanya kita akan meraba, kita akan memegang hal tersebut. Nah, inilah sebenarnya prinsip ini secara umum hampir sama. Setelah mendengar, kita melihat, setelah melihat baru kita merasakan. Hal inilah yang sebenarnya harus dikembangkan dalam pendidikan anak seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan agar tahapan perkembangan atau tumbuh kembang anak ini bisa berkembang secara optimal? Yang harus dilakukan adalah guru dan orang tua memberikan tahapan pengembangan kognitif
dalam arti berhitung secara berurutan dan bertingkat. Nanti akan saya bahas di slide berikutnya bagaimana sih tahapan pembelajaran atau pengembangan berhitung secara berurutan dan bertingkat. Yang penting ada lagi nih, secara umum guru dan orang tua harus memberikan tahapan pengembangan ini baik bidang kognitif, kemudian di bidang bahasa, kemudian di bidang emosional dan juga spiritual serta kemandirian, itu harus secara berurutan seperti itu. Kenapa? Karena ini mereka membutuhkan treatment, mereka membutuhkan pembiasaan yang berkali-kali. Karena bagi anak itu mereka harus butuh pengulangan yang rutin. Pengulangan yang rutin inilah yang perlu Bapak Ibu pahami. Ketika kita mengajarkan kepada mereka menyebutkan angka 1 sampai 10 misalkan. Kalau hanya misalkan 1, 2, 3, 4, 5 satu kali, kira-kira anak-anak kita mudah nggak untuk mengulang kembali? Kalau menurut saya pribadi, ini akan mengalami kesulitan buat mereka, tidak mudah buat mereka untuk mengulang, kecuali kalau dia memiliki kemampuan audio yang cukup bagus. Nah, berbeda lagi kalau mereka memiliki audio yang cukup bagus, satu kali sudah bisa menirukan apa yang diucapkan oleh seseorang. Tetapi secara umum anak atau kita bahkan orang dewasa itu membutuhkan pengulangan berulang-ulang, repeating secara berulang agar kita bisa informasi yang masuk dalam tubuh kita diolah di otak itu secara maksimal seperti itu. Setelah anak itu mendengar seperti itu yang tadi saya sampaikan, setelah itu mendengar, maka anak itu akan melihat seperti itu. Nah, setelah melihat, katakanlah 1, 2, 3, 4, 5. Yang dilihat adalah para gurunya, yang dilihat adalah ayah dan bundanya. Ketika dia mengatakan bahwa orang tua mengatakan, ayah bundanya mengatakan 1, 2, 3, 4, 5, anak itu akan melihat meskipun secara misalkan dengan bermain saja anak itu responnya cukup butuh penguatan, tetapi ketika anak itu diberikan stimulus berupa repeating angka, counting dalam 1 hingga 5 ini dengan berulang-ulang, secara otomatis anak akan masuk dalam memorinya pengulangan angka 1 hingga 5 seperti itu. Jadi pengulangan ini perlu dilakukan sejak awal seperti itu. Nah, berikutnya dalam tahapan berhitung menurut Depdiknas di tahun 2000 ada 3 tahapan. Nah, di 3 tahapan ini yang menurut saya memang perpaduan antara prinsip belajar secara umum yang tadi, yaitu mendengar, melihat, dan juga merasakan. Seperti itu. Tahapan yang pertama adalah mengenal konsep. Apa itu? Mengenal konsep ini adalah memahami tentang segala sesuatu dengan menggunakan benda dan peristiwa yang konkret. Nah, contohnya seperti ini. Seorang guru biasanya di usia 4 hingga 5 tahun akan mengenalkan contoh misalkan mata misalkan. Wah, anak-anak, hari ini kita diberikan oleh Tuhan untuk bisa melihat dengan baik dengan mata kita. Dengan mengatakan seperti itu secara refleks, seorang guru akan menunjuk penglihatannya untuk disampaikan, untuk bisa dilihat oleh anak-anaknya. Dan ketika diberikan informasi itu yang sifatnya feedback atau umpan balik kepada anak-anaknya, si guru tadi akan bertanya, teman-teman tadi teman-teman melihat balon berwarna hijau tadi dengan menggunakan apa? Misalkan seperti itu. Anak-anak pun juga akan mengatakan hal yang sama, akan menirukan hal yang sama oleh para guru. Si anak akan mengatakan, oh ibu, bu guru, saya tadi melihat balon berwarna hijau tadi dengan menggunakan mata saya. Matanya ada berapa? Matanya ada 2. Penglihatannya ada 2, kiri dan kanan. Misalkan seperti itu. Itu adalah proses tahapan berhitung bagaimana mengenal konsep. Contoh yang lain. Misalkan seorang guru ini, atau ayah bunda,
ketika bermain di dalam rumah, kemudian mengambil beberapa benda seperti itu. Contoh misalkan bendanya, misalkan piring dah di dapur. Si ayah bunda ini memiliki anak yang namanya katakanlah si Edo. Edo, tolong ambilkan piring di rak piring ya. Kemudian si Edo tadi otomatis dia akan mengambil piring. Nah, si bapak tadi mengatakan si ayah, Do, ngambil piringnya 3 saja, buat Edo, buat ayah, dan buat bunda. Nah, hal-hal yang seperti ini yang perlu dikenalkan kepada anak di tahapan pertama, tahapan berhitung. Kemudian setelah kita mengenal konsep, setelah kita mengenalkan konsep kepada anak-anak kita, yang dilakukan adalah kita belajar pada transisinya. Mereka belajar secara transisi. Nah, belajar transisi ini yang paling penting. Kenapa? Karena disinilah proses seorang anak mengalihkan pandangan mereka setelah mereka belajar secara atau dengan simbol seperti itu. Contoh misalkan di gambar di slide yang saya share kepada ayah bunda serta para guru sekalian ini ada gambar batu. Gambar batu ini berjumlah 1. Nah, ayah bunda serta para guru ini kalau berupa gambar ini kita bisa mengenalkan ada berapa batunya, 1 seperti itu. Tetapi kalau kita berdasarkan benda konkret, maka kita bisa mengajak mungkin anak-anak kita bermain di halaman misalkan, wah yuk kita belajar hari ini, ayah mau mengambil 5 batu misalkan. Dengan hitung diambilkan 1 batunya, diambil kemudian ditaruh di tangan, 1, 2, 3. Kemudian si anak tadi yang katakanlah Edo ada berapa batu yang ayah pegang tadi, yang ayah ambil tadi misalkan si Edo menjawab 2. Kita hitung kembali ya Do, 1, 2, sambil dipegang batunya kemudian ditaruh kembali ke tanah. Kemudian si Edo dikasih feedback, ada berapa lagi Do batu yang sudah dikembalikan ke tanah. Nah, inilah salah satu cara bagaimana si anak tadi mengenal konsep ke proses transisi. Setelah itu, setelah kita tahu dan anak-anak kita sudah mengetahui proses yang tadi yang berupa 3 tadi, nah Do ini yang namanya angka 3 seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh sederhana bagaimana pengenalan proses atau tahapan belajar berhitung kepada anak usia dini seperti itu. Tapi sebenarnya ayah bunda ini dan para guru lebih hebat dibandingkan saya seperti itu. Kenapa? Ayah bunda lebih banyak berkutat, lebih banyak komunikasi dengan anak-anaknya dibandingkan saya, karena saya tidak mengetahui anak-anak ayah bunda semuanya, karena setiap anak memiliki keunikan tersendiri. Ini yang perlu bapak ibu, ayah bunda serta para guru perhatikan. Mereka memiliki cara tersendiri. Nah, berikutnya adalah mereka mengenalkan lambang. Mereka mengenal lambang ini dari visualisasi, dari bentuk konsep. Nah, seperti tadi yang batu yang ditambali angka 1. Nah, ini hubungannya dengan belajar aritmatika sederhana. Ketika kita sudah mengenalkan kepada mereka katakanlah benda batunya ada 3 misalkan. Kemudian si ayah tadi bilang, Do, tambah lagi 2 Do. Kita hitung ada berapa batunya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hal seperti ini yang perlu dilakukan repeating. Sambil dilakukan repeating, sambil mereka mengenal lambang, mereka sambil mengenal simbol. Apakah tahapan berhitung ini bisa dilakukan secara bersama-sama, ataukah butuh waktu, ataukah butuh misalkan sesi hari ini mengenal konsep saja, sesi hari ini transisi saja, atau proses hari lambang saja, tergantung situasi dan kondisi masing-masing. Terkadang ada di satu sisi kelompok anak seperti itu para guru juga. Terkadang kalau guru kan tidak mudah untuk mereka harus mengkondisikan sesuai dengan jumlah anak-anaknya seperti itu. Tetapi kalau ayah bunda yang sifatnya private di rumah, ini akan lebih mudah dikondisikan.
Kalau yang sifatnya private ini lebih mudah untuk mereka mengenal secara bersama-sama. Tetapi bagi seorang guru mereka harus mengenalkannya ini bertahap. Mengenal konsep dulu, belajar pada transisi dulu, kemudian baru mengenal lambang. Kenapa seperti itu? Agar itu tadi, agar eh, pengulangan yang dimunculkan oleh para guru tertanam dalam memori si anak-anak kita yang luar biasa hebat seperti itu. Nah, ini yang perlu Bapak, Ibu, Ayah, Bunda serta para guru perhatikan, bahwa untuk mengenalkan eh, konsep eh, tahapan berhitung ini butuh pengulangan berulang-ulang. Saya mengatakan pengulangan berulang-ulang kenapa? Karena secara umum anak-anak kita tidak hanya butuh satu kali, dua kali, tiga kali, tapi butuh dilakukan eh, bahkan puluhan kali agar mereka memahami apa yang kita sampaikan seperti itu. Katakanlah di hari ini mereka mengenal pengulangan tiga kali, angka tiga misalkan. Kemudian esoknya angka tiga, esoknya angka tiga lagi, sampai mereka paham. Yang menjadi permasalahan adalah ketika anak ini sudah di usia pendidikan dasar, ketika mereka sudah berhitung secara abstrak, misalkan 3 plus 2 sama dengan berapa. Nah, ini terkadang yang menjadi kesulitan bagi anak-anak kita. Kenapa? Karena konsepnya belum matang, proses pada transisinya belum matang, masuk pada lambang, masuk pada simbol. Nah, pada simbol inilah mereka merasa mereka belum memahami secara betul. Nah, oleh karena itu, ayah bunda dan juga para guru semuanya harus segera mentreatment kepada mereka dengan treatment yang benar. Sekali lagi, treatment kepada anak tergantung anaknya masing-masing. Terkadang ada anak yang sifatnya audio, terkadang ada anak yang sukanya mereka menggunakan visual. Contoh misalkan, anak ini katakanlah si Fatimah ini lebih senang dengan gambar atau benda konkret yang sifatnya berwarna hijau merah muda seperti itu. Maka kita sebagai seorang pendamping mereka dalam proses tumbuh kembang mereka, maka kita perlu menyesuaikan dengan cara adapting dengan mereka, dengan cara mereka belajar. Oh, mereka lebih senang dengan angka pink, mereka lebih senang dengan warna pink, maka kita sesuaikan, meskipun tidak harus selalu dengan pink seperti itu. Katakanlah mereka perlu disandingkan dengan warna hitam misalkan, atau mungkin dengan warna kuning kayak gitu. Nah, ini menjadi salah satu yang perlu diperhatikan oleh para ayah bunda dan juga para guru sekalian. Nah, berikutnya, jika terjadi misalkan di usia 6 tahun seperti tema kita hari ini, di usia 6 tahun ternyata anak kita belum secara maksimal seperti itu, belum secara maksimal proses pembelajarannya, tetapi sudah masuk di tahapan atau di pembelajaran berikutnya. Apa yang harus dilakukan? Yang perlu dilakukan di prosesnya adalah ayah bunda harus segera melakukan intervensi, atau katakanlah kalau saya lebih senangnya adalah dibengkel dulu, kayak gitu, dibengkel. Agar apa? Agar anak tadi diberikan kesempatan untuk pengulangan secara repeating secara berkali-kali. Nah, kelas bengkel ini perlu. Kenapa? Agar anak-anak kita, agar murid-murid kita menjadi perkembangannya sesuai dengan usianya. Apakah perlu dipaksa? Dipaksa tidak, tapi perlu dioptimalkan seperti itu. Ya, intervensi dalam arti apa? Misalkan seorang anak usia 6 tahun belum bisa melakukan aritmatika penjumlahan benda misalkan seperti itu hingga 20 misalkan, belum bisa. Maka seorang guru harus meletakkan di mana sih sebenarnya letak kesalahannya. Letak kesalahannya di mana? Maka ayah bunda dan juga para guru sekalian harus memetakan. Contoh misalkan, kalau tadi saya katakan belum bisa melakukan penjumlahan benda hingga 5, maka
hingga 20 dengan benda misalkan, maka yang perlu dilakukan adalah coba terlebih dahulu mereka menggunakan konsep yang pertama, berhitung yang pertama, yaitu mengenal konsep. Contoh misalkan, saya punya anak yang namanya Karina misalkan, si Karina ini perlu treatment, perlu dipingkil agar dia bisa melakukan penjumlahan benda 1 hingga 20. Yang saya lakukan yang pertama adalah mengenalkan lebih jauh lagi, diulang berulang-ulang dengan menggunakan benda dengan konsep tahapan yang pertama, yaitu mengenal konsep. Contoh, Karina ambil 5 balok, seperti itu, salah satu contoh. Kemudian berikutnya, Karina ambil lagi 2 balok, Karina ambil lagi 5 balok, Karina ambil lagi 9 balok, seperti itu. Dan itu dilakukan berulang-ulang, dan itu dilakukan secara acak, secara urut. Setelah acak ternyata masih belum mampu, maka ayah bunda bisa menggunakan cara kalau acak belum mampu maka harus mengulang kembali secara urut. Karina ambil 1 balok, hebat Karina, jangan lupa berikan pujian, reward dalam bentuk apapun. Yang penting usahakan bentuk materi itu adalah hal yang paling terakhir dalam proses rewarding, seperti itu. Salah satu contoh seperti itu. Baik, saya kembali lagi si Karina tadi. Karina dengan kasus dia tidak bisa melakukan penjumlahan benda 1 hingga 20 dengan baik. Ya, seperti itu. Yang perlu dilakukan yang pertama adalah kembali mengenal konsep dalam kelas bengkel. Saya mengatakan seperti itu. Kenapa kelas bengkel? Karena kelas bengkel ini butuh intervensi lebih kuat lagi. Siapa yang harus melakukan intervensi ini? Kalau di sekolah adalah orang yang punya kemampuan negosiasi yang lebih baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau di rumah adalah usahakan ayah yang berperan penting dalam mengembangkan intervensi ini, seperti itu. Kenapa ayah? Karena ayah memiliki biasanya gestur untuk kesabaran mengajari ini lebih tidak sabar sebenarnya dibandingkan bunda, tetapi biasanya tingkat kejelian untuk melihat ini lebih kuat. Meskipun sebenarnya bunda juga kuat, tetapi ayah biasanya perlu peran ayah dalam mengembangkan intervensi ini. Oke, saya ulang lagi, gunakan konsep yang tadi yang pertama, kemudian konsep ini gunakan teknis secara acak terlebih dahulu secara random. Katakanlah yang tadi saya sampaikan, Karina ambil 5 balok, Karina ambil 10 balok, Karina ambil 3 pensil, Karina ambil 4 buku, seperti itu. Kalau ternyata dalam proses acak ternyata Karina ini tidak mampu juga, maka turunkan grade-nya menjadi mengenal konsep secara berurutan. Contoh misalkan, Karina ambil 1 balok, Karina ambil 2 balok, Karina ambil 3 balok. Atau misalkan Karina kasihkan ke ayah 4 balok, Karina kasihkan ke ayah 5 balok, seperti itu. Contoh yang lain, ketika ternyata di konsep ini ternyata Karina masih belum mampu juga, turunkan grade-nya dengan teknik mengenalkan yang lain, dengan cara seperti ini. Karina, ayo kita pergi ke kamarmu, kita bersih-bersih, misalkan seperti itu. Ternyata di kamarnya Karina ini cukup bersih dan cukup tertata rapi karena bundanya ini luar biasa memberikan treatment kepada Karina untuk bersih-bersih dan berikan rewarding kepada si Karina ini. Terima kasih Karina, sudah kamarnya sudah ditata dengan baik, si ayah. Kemudian yang dilakukan adalah treatmentnya adalah dengan cara yang sama dengan yang saya sampaikan di awal, yaitu hari ini Karina sama ayah belajar tentang mengambil batu atau mengambil mainan boneka Karina agar ditata dengan baik, seperti itu.
agar lebih baik tadi tatanya. Nah, si ayah memberikan contoh, Karina, ayah mengambil satu boneka, ayah ambil dua boneka, tiga boneka, atau cara yang lain. Misalkan di rumahnya punya Lego misalkan, ya Lego bentuk kecil tuh. Nah, Karina bisa menyampaikan atau bisa belajar tentang hal tersebut. Ayah akan ajari Karina untuk membuat Lego ya. Sekarang Legonya dibentuk seperti rumah, misalkan seperti itu. Kita membutuhkan satu Lego. Ambil lagi satu Lego. Ada berapa Karina? Ada dua Lego Karina. Seperti itu. Jadi tahapan-tahapan ini yang perlu diberikan kepada anak yang mengalami kemampuan atau tahapan berhitung yang yang kurang seperti itu. Jadi berikan intervensi kepada anak kepada aritmatika sederhana. Berikan aritmatika sederhananya dengan menggunakan gambar atau bentuk terlebih dahulu, baru kepada konsep lambang atau simbol secara abstrak seperti itu. Kemudian ada penyebab lain yang harus ayah bunda serta para guru sekalian yang perlu diperhatikan, yaitu kemampuan otak anak ini membutuhkan asupan makanan yang harus dikonsumsi oleh anak-anak kita. Apa itu asupannya? Yaitu asupan makanan yang mengandung zinc. Zinc ini adalah vitamin, saya akan bilang seperti itu biar mudah. Vitamin yang dibutuhkan dalam proses regenerasi sel di otak kita, di sel di anak-anak kita. Ketika asupan zinc ini cukup, maka kemampuan regenerasi sel di otak dan perkembangan neutron-neutron di otak akan lebih mudah tersambung. Salah satu contoh asupan makanan yang mengandung zinc adalah salah satunya adalah gandum. Berikutnya adalah kacang mede. Kemudian berikutnya ada alpukat. Ada juga yang mengandung zinc juga bayam. Seperti itu. Ada berbagai macam, daging merah pun juga mengandung zinc yang cukup banyak. Nah, itu ya saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, Ayah Bunda serta para guru sekalian. Terima kasih sudah melakukan atau sudah bergabung bersama kami di EduKids Class pada hari ini. Apabila Ayah Bunda ingin mengetahui, ingin berbagi atau ingin sharing segala sesuatunya, maka Ayah Bunda bisa bergabung di EduKids Class di aplikasi Tribelio. Install saja Ayah Bunda aplikasi Tribelio-nya, kemudian Ayah Bunda bisa bergabung di sana dan berkumpul di sana serta menanyakan apa keluhan dari Ayah Bunda ketika, atau para guru semuanya ketika berhadapan dengan anaknya. Insya Allah kami shift dari EduKids akan dengan senang hati untuk berbagi kesempatan, untuk berbagi pengalaman, dan saya tidak mengatakan sebagai solusi tetapi sebagai salah satu jalan keluar. Mungkin dengan cara seperti itu anak-anak ayah bunda serta para guru semuanya bisa solusinya bisa didapatkan seperti itu. Baik, tidak hanya melalui aplikasi Tribelio ya, seperti itu nanti akan saya kirimkan melalui email apa yang harus ayah bunda lakukan. Kemudian yang berikutnya, materi hari ini bisa ayah bunda juga dapatkan melalui Tribelio juga. Kemudian untuk video bisa diakses di halaman KEduKids di Facebook, dan juga nanti menu pada hari ini EduKids Class pada hari ini bisa didapatkan di channel Sekolah Bersama
di YouTube seperti itu. Ini yang bisa saya sampaikan ayah bunda semuanya. Terima kasih. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, mohon maaf untuk hari ini mungkin undangannya tidak tersebar dengan baik seperti itu. Saya mohon maaf ya.